wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, panitia yang saya hormati, hadirin hadirah, pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Hadirin, perkembangan teknologi dan arus informasi begitu cepat menyeret perubahan besar di berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan menjadi suatu keniscayaan yang harus diterima oleh seluruh umat manusia, tak terkecuali para santri dan kalangan pesantren. Arus informasi dan kemajuan teknologi yang semakin lama semakin menjadikan perubahan aktivitas manusia menjadi lebih cepat, ringan, dan mudah. Namun, di sisi lain, terdapat satu dimensi kehidupan yang seringkali diklaim sebagai suatu keadaan yang kurang up to date, bahkan rawan akan ketertinggalan. Betul? Menyaksikan fenomena kehidupan yang sedemikian ini, tergugah hati saya untuk menyampaikan tema peran santri dalam mengembangkan pondok pesantren di era Society 5.0 dengan judul Santri sebagai role model pesantren di era Society 5.0. Hadirin rahimakumullah. Teknologi manusia semakin berkembang sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan, salah satunya melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan berbasis modern seperti artificial intelligence, robot, Internet of Things, dan lain sebagainya. Society 5.0 menjadi tantangan tersendiri bagi santri agar bisa menjadi role model pesantren di era ini. Hadirin, berdasarkan Undang-Undang Pondok Pesantren nomor 18 tahun 2019 menunjukkan adanya 3 peran penting pesantren. Yang pertama, pesantren sebagai lembaga pendidikan, pesantren sebagai lembaga dakwah, dan yang ketiga, pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Hadirin rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwasannya pesantren dan santri telah menjalankan ketiga peran penting pesantren ini. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren telah melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya seperti yang kita ketahui adanya program sorogan, bandongan, setoran hafalan, dan lain sebagainya. Sebagai lembaga dakwah, pesantren merupakan lembaga dakwah tertua di Indonesia yang dianggap sebagai sarana untuk menggali dan mengembangkan ajaran Islam. Kemudian sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, pada peran ketiga inilah bagaimana para santri dapat menjadi orang yang bermanfaat, dapat memberdayakan masyarakatnya di tempat masing-masing dengan hikmah nyata bahwasanya para santri dan pesantren tidak hanya mampu di bidang keagamaan saja, akan tetapi santri dan kalangan pesantren juga mampu memberdayakan masyarakatnya di bidang pendidikan, sosial, budaya, juga ekonomi. Seraya menjalankan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Muncul pertanyaan, lantas bagaimanakah para santri dapat menjadi role model pesantren di era Society 5.0? Hadirin, pandangan ke depan seakan remang-remang karena eloknya tradisi di pesantren ini. Tiba saatnya kita bangkit menghadap kenyataan bahwasannya santri dan pesantren dapat terancam
Society 5.0 sudah di depan mata. Sebelum cara hidup kita diubah, maka jagalah identitas kita. Identitas sebagai seorang santri. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Gus Muhammad Tajuddin Ahsan, ciri santri adalah rakus ilmu. Dan identitas santri adalah akhlakul karimah. Maka dengan dua hal ini, dengan kesiapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki akhlakul karimah, santri dapat menjadi role model pesantren di era Society 5.0, mensyiarkan Islam rahmatan lil alamin, berjuang li'ala'i kalimatillah, dan dapat berperan dalam pengembangan pondok pesantren di era Society 5.0, sehingga santri dan kalangan pesantren dapat menjawab yes pada pertanyaan, "Are you ready, santri Indonesia?" Sekian dan demikian, semoga dapat menambah semangat Anda sekalian dalam menuntut ilmu. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.